Ada satu kisah yang diceritakan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Khudari, kisah yang sangat luar biasa. Beliau menceritakan, dahulu di kota Makkah ada seorang laki-laki, dia hidup bersama istrinya dan seorang anak perempuannya yang masih kecil. Umur anak perempuannya sekitar 10 tahun ke bawah. Mereka hidup bertiga, sang bapak, sang ibu, dan ada putri mereka yang umurnya 10 tahun ke bawah. Mereka hidup di dalam kemiskinan. Sang bapak atau sang suami ini, dia setiap hari keluar untuk mencari pekerjaan, tetapi nggak dapat-dapat. Hingga pada suatu ketika mereka tidak memiliki apapun di rumah, makanan sudah tidak ada. Sang suami ini dia khawatir dia akan mati kelaparan, tetapi yang lebih dia khawatirkan adalah istri dan anaknya akan mati kelaparan. Itu yang lebih dia khawatirkan. Maka dia pun berkata kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana kalau kita jual putri kita? Kita jual anak perempuan kita ini. Mudah-mudahan dengan itu anak perempuan kita bisa makan di rumah orang yang membelinya, dan kita pun juga bisa makan dengan uang hasil penjualan putri kita. Untuk bisa bayangkan, ya. Ada tidak terpikir ide seperti ini ketika kita sedang kesusahan ekonomi? Kayaknya. Saking sudah tidak ada lagi yang dimakan, sampai dia berpikir bagaimana kalau kita jual putri kita. Istrinya di awal-awal menolak karena ini ide yang sangat gila. Tetapi setelah dibujuk oleh suaminya, maka dia pun mau. Dengan berat hati dia mau. Maka mereka mandikan putri mereka, lalu setelah itu mereka pergi ke sebuah pasar di kota Makkah, Suqul Abid, sebuah pasar tempat penjualan budak. Ya. Tempat penjualan budak, yaitu hamba sahaya. Lalu sang suami dan sang istri duduk, ya, atau berdiri, sedangkan putri mereka berdiri di depan mereka. Tidak lama kemudian datanglah seorang Arab Badui, lalu bertanya, apakah ini budak kalian? Kata sang bapak, iya, ini budak kami dan kami ingin jual. Anak tersebut hanya diam saja, ya. Mendengar bapaknya mengatakan dia adalah budak. Akhirnya setelah tawar-menawar, disepakatilah harganya 12 dinar. Dinar itu uang emas, 1 dinar sekitar 4,25 gram. Sepakat 12 dinar. Anak itu pun dibawa oleh sang pembeli. Kemudian orang tua dari anak tersebut mendapatkan harga berapa dinar? 12 dinar. Setelah itu sang suami mengatakan, wahai istriku, tunggu sebentar di sini. Saya ingin membeli makanan, yaitu kurma. Karena kurma satu-satunya makanan yang bisa langsung dimakan, tidak perlu dimasak. Tunggu di sini, saya ingin membeli kurma. Lalu dia pun pergi menuju sebuah toko kurma. Setelah dia tanya kepada penjual kurma tersebut, berapa satu keranjang? Ya, mengatakan satu keranjang itu 2 dinar. Ya. Maka dia pun membayar 2 dinar, sisanya dia masukkan ke dalam surrah namanya. Surrah itu seperti sapu tangan, digunakan untuk membungkus uang. Itu surrah, ya. Dimasukkan sisanya dalam kantongnya. Setelah itu dia katakan kepada seorang buruh yang ada di sana, tolong bawa kurma yang 1 keranjang ini pulang ke rumah saya. Diberitahukan alamatnya, pikul. Ini kejadiannya di zaman dulu para jemaah sekalian. Maka buruh itu pun memikul kurma itu dan dia berjalan duluan. Dia berjalan duluan. Kemudian setelah itu barulah orang yang membeli, laki-laki yang membeli kurma itu, dia mengikuti buruh tersebut. Sesampai di rumahnya ternyata buruh itu tidak ada. Dia cari ke sana kemari, nggak ketemu buruh tersebut. Keranjang kurmanya juga tidak ada. Ya. Padahal dia sudah mengeluarkan 2 dinar untuk membeli itu. Tersisa 10 dinar. Akhirnya dengan pasrah dia mengatakan, saya harus kembali lagi ke toko kurma untuk beli. Dengan sisa uangnya yang 10 dinar. Dia balik ke toko, ya, untuk membeli kurma yang lain. Ketika dia memasukkan tangannya di kantongnya,
ternyata dia temukan 10 dinar itu sudah hilang. Subhanallah. Seolah-olah langit itu runtuh di atas kepalanya. Putrinya telah hilang, uangnya hilang, makanannya hilang. Subhanallah. Maka dia pun mengatakan, saya tidak akan kembali kepada istri saya. Saya akan pergi ke Masjidil Haram. Saya akan tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah mengangkat musibah kami ini. Antum bisa bayangkan, ya, luar biasa, putrinya hilang, hartanya hilang, makanannya hilang. Dia pun masuk ke Masjidil Haram. Ketika dia akan mendekati Ka'bah, dia melihat laki-laki yang membeli putrinya bersama putrinya. Dia lihat laki-laki yang membeli putrinya bersama putrinya. Maka di sana muncul pikirannya bahwasanya dia akan merebut kembali putrinya. Apapun yang terjadi, kelahi sudah. Ketika dia akan mendekat, ternyata laki-laki yang membeli putrinya melihat dia duluan. Kemudian mengatakan, ta'al ke sini. Siapa anak perempuan yang engkau jual kepada saya itu? Betul dia budakmu? Laki-laki itu mengatakan, betul itu budak saya. Ya. Arab Badui tersebut mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Dia adalah putrimu sendiri, darah dagingmu sendiri. Dia sudah memberitahukan kepadaku bahwasanya engkau adalah ayahnya. Kenapa engkau tega menjual putrimu sendiri? Apa kata laki-laki tersebut? Dia pun menceritakan kondisinya. Saya terpaksa karena daripada dia mati kelaparan. Saya mati kelaparan, istri saya mati kelaparan. Terpaksa saya jual. Tetapi sayangnya uang yang saya dapatkan dari menjual putri saya itu juga telah hilang. Setelah dia ceritakan semua itu, maka laki-laki yang membeli putrinya mengatakan, saya memiliki 30 dinar. Ambillah setengahnya 15 dinar dan ambil kembali putrimu. Lihat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah merasa ujian itu sudah sangat luar biasa, tidak sanggup dia terima, maka pada saat itu tanda pertolongan Allah sudah dekat. Laki-laki itu mengatakan, saya punya sisa uang dinar itu 30, ambil setengahnya 15 dinar dan ambil kembali putri ini. Dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dia bawa putrinya dengan uang 15 dinar, dia kembali pergi ke toko kurma untuk membeli kurma. Sesampai di sana dia temukan buruh itu bersama keranjang kurmanya. Ya subhanallah, dia temukan. Ya. Belum dia berdoa kepada Allah, belum dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia temukan buruh itu bersama keranjang kurmanya. Dia tanya, kemana engkau tadi? Saya capek mencarimu. Kata buruh tersebut, saya sampai duluan di rumah antum dan tidak ada siapa-siapa di rumah. Saya tidak ingin menunggu lama di sana, makanya saya kembali ke toko melalui jalan yang lain sehingga kita tidak jumpa. Ya. Jadi dia menyangka buruh itu membawa kabur keranjang kurmanya. Tidak, buruh itu kembali ke toko. Kemudian setelah itu diangkatlah keranjang kurma itu, dibawa pulang. Ketika kurma tersebut ditumpahkan, ternyata di sana sisa uang yang 10 dinar. Subhanallah. Jadi ikhwani azani Allah wa iyyakum. Setiap kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita berusaha untuk bersabar menghadapi ujian tersebut. Kita ingat bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan datang. Ya. Cukup kita tambah kesabaran kita sedikit.